Ini saya, Pak Lipin. Iya, parentsnya Marta. Miss mau kemana? Mau saya anterin nggak? Oh, mau ke stasiun. Ya udah, Miss, bareng sama saya aja. Ayo. Miss jangan gak enakan. Gak apa-apa. Ayo, masuk yuk. Untung ketemu saya. Miss mau ke stasiun mana jadinya? Oh, oke kalau gitu. Miss udah lama di situ. Oh ya ampun. Untung pas saya lewat sini jadi sekalian ya. Oh ya, maaf. Sementara mungkin Miss boleh pakai jas saya dulu kali ya. Oh, nggak apa-apa. Dingin soalnya. Ntar Miss masuk angin, ntar anak saya siapa yang ngajar dong kalau gitu. Ya udah pakai aja Miss makanya. Udah, ya. Kan dingin ini. Oke, mapnya udah aman. Oke, yuk kita jalan ya. Makasih banyak ya Miss. Anak saya tuh jadi pinter banget tahu di rumah sejak diajarin sama Miss. Iya beneran. Pokoknya nggak salah sih milih buat diajar sama Miss tuh. Anak saya beneran pinter banget sekarang. Ih beneran ini saya nggak ngelebih-ngelebihin, nggak lagi ngejilat kok, nggak. Ini saya bukan lagi minta nilai Marta digedein lagi, nggak gitu. Dia kalau sekarang tuh apa-apa bisa. Bahkan sekarang kalau pulang kan biasanya dia langsung pulang, lempar sepatu, lempar tas, sudah terserah dia. Tapi kalau sekarang tuh pulang selalu beres-beres barang sendiri, rapi orangnya sekarang. Beneran. Ya biarpun kadang masih ngaco sih, mut-mutan lah. Harus naro buku di rak, malah naronya di dispenser. Untung waktu itu pernah saya hampir, karena saya lagi kerja ya di rumah, saya mencet air dingin, dia langsung, "Papa, no." Jadi kayak di drama-drama gitu loh. Kayak ada aja. Ya, tapi kalau udah dikasih tahu kalau salah ya dia nggak bakal ngulangin lagi. Ya pinter lah, pinter banget, beneran. Iya kan? Enggak lah. Nggak mungkin cuma karena kepintaran anaknya juga sih. Kalau misalkan faktor eksternal yang nggak baik kan nggak bakal bisa kayak gini. Kalau nggak diajarin sama Miss, mungkin dia nggak bakal kayak gitu. Iya beneran. Lagian saya juga kan waktunya dihabisin buat kerja terus ya. Dan ini aja sekarang dia lagi di rumah sama ibu saya. Sebenarnya saya juga mau sih punya banyak waktu buat main sama anak saya. Cuma mungkin susah kali ya kalau misalkan posisinya kayak saya. Pulang kerja si Marta udah tidur, terus pas saya berangkat dia baru bangun. Di weekend di weekend juga sama sih. Di weekend tuh saya banyak nyari sampingan biar bisa ngebiayain keluarga, terutama biaya pendidikannya Marta sih. Saya cuma takut ke depannya saya nggak punya biaya yang cukup. Karena waktu ibu Marta sakit, biaya pendidikan Marta tuh harus saya korbanin sedikit karena biayanya membludak. Tapi nyatanya ya istri saya nggak selamat sih. Nggak apa-apa kok. Saya nggak ngerasa gimana-gimana kok. Lagi pula ya saya masih punya Marta. Saya cuma lebih takut lagi kalau Marta yang udah kehilangan ibunya sekarang makin jauh sama ayahnya dan dia ngerasa kalau dia nggak punya sosok ayah di sisinya. Tapi selagi biayanya belum terpenuhi, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sebenarnya mungkin biayanya udah terpenuhi sedikit. Cuma saya terlalu takut untuk kedepannya, apalagi kalau ngelihat kondisi sekarang kan nggak pasti ya. Tiba-tiba ada yang mungkin
di PHK atau semacamnya. Saya cuma takut nanti saya di PHK, nanti saya nggak ada kerjaan lagi, saya malah ya nggak punya apa-apa lagi setelah itu. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal biasanya ya seorang ayah itu dinilai dari seberapa kuatnya, seberapa kerasnya bekerja. Ya mungkin saya baru bisa spend time bareng sama Marta pas dia udah dewasa juga sih ujungnya. Maaf, saya malah banyak cerita begini jadinya saya bawel banget ya. Maaf, gak seharusnya saya cerita-cerita kayak begini. Apalagi Miss kan mungkin lagi pusing juga ya, ada masalah sendiri juga, jadi maaf ya saya jadi malah banyak curhat. Padahal ini harusnya masalah pribadi. Maaf, saya agak nggak punya tempat buat cerita selain sama ibu saya, dan sama ibu saya malah kadang diomelin, kamu tuh gimana sih, kamu harusnya nggak. Maaf, saya malah cerita lagi. Maaf. Benar sih. Kalau dipikir dulu aja saya ada banget gengsinya gara-gara ayah saya jarang ngeluangin waktu sama saya. Ya kali ya. Iya Miss. Mungkin minggu depan saya coba ambil break dulu kali ya, biar bisa bareng sama Marta. Kalau dipikir pun ya saya nyari uang banyak-banyak, nyari uang sampai semuanya aman, tapi saya malah ngorbanin masa kecilnya Marta sama saya. Makasih banyak ya Miss penerangannya. Saya agak gak nyaman kalau manggil nama sih. Agak kebiasaan kalau manggil orang itu selalu ada pakai panggilan sih. Kamu umurnya juga bedanya sekitar 2 tahun kan sama saya. Dan saya juga punya adik, bedanya ya 2 tahun juga. Kalau saya panggil kamu adik gimana? Nah boleh. Kalau boleh, tolong jangan panggil saya Pak ya dek. Panggil nama atau Mas juga boleh. Dan tolong hilangkan kata sayaan ini ya, biar lebih gak kaku gitu. Ya ampun. Kenapa formal amat sih? Astaga. Ya udah, makasih banyak ya dek. Jujur, aku ngerasa sekarang pikiranku jadi lebih terbuka sih. Kalau aja aku gak ketemu kamu, kayaknya aku masih wondering dan bingung sendiri, dan mikir kalau semuanya baik-baik aja. Dan bingung sendiri sama cara buat membesarkan Marta nantinya. Iya deh, soalnya aku kalau di rumah tuh sama ibu, ya sama ibu sih, ibu ngajarin orang tuh, ngajarin anak tuh ya macam zaman kolonial ya. Jadinya kamu gak usah nanya, ya kamu gak usah nanya, ibu yang tahu. Ya gitu lah. Jadi aku suka ragu kalau mau nanya-nanya tuh, ya pasti sedikit-sedikit aku mau nanya apa dibilang bawel. Padahal kan gak boleh kayak gitu. Ntar kalau anaknya gak nanya-nanya, gak penasaran lagi, ya ntar ibunya yang bingung, kok anak saya gak ini ya, anak saya gak itu ya. Padahal kan kalau tetap dijawab mungkin itu bisa justru membangkitkan rasa kritisnya anak juga ya. Ya nanti paling saya izin, maaf belum terbiasa. Nanti Mas, kok jadi so imut banget ya. Tiba-tiba, Mas, nanti aku izin tanya-tanya lagi ya ke adek. Syukurlah kalau boleh.
Makasih ya, Dek. Iya nih, udah deket. Harusnya tinggal 500 meter lagi sih. Sebentar, aku izin ambil angkat telepon ya, Dek. Halo, Bu. Iya, lagi di jalan. Kenapa? Maksudnya harus tenang? Bu jangan setengah-setengah boleh? Jangan bilang tenang-tenang begitu, Bu. Kenapa, Bu? Enggak, langsung ngomong aja, Bu. Kenapa? Hah? Gimana? Marta demam? Demam gimana, Bu? Nggak sadarin diri. Udah dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit gimana, Bu? Kondisinya gimana sekarang? Masih belum sadar, Bu. Di rumah sakit mana, Bu? Sebentar, Bu. Aku langsung ke sana ya. Iya, aku langsung ke sana. Iya. Dek, maaf banget. Kalau Mas turunin di sini boleh nggak? Iya, Marta demam soalnya. Mas harus putar balik sekarang. Kamu mau ikut? Ya udah, Mas langsung putar balik ya. Dek, Mas bakal ngebut. Tolong pegangan. Marta. Maaf, aku panik. Ini pertama kalinya Marta sakit kayak begini. Sampai gak sadar kayak begini. Dulu istri saya yang sakit kayak begini juga. Istri aku dulu yang sakit kayak begini juga. Aku takut aku terlambat. Aku takut aku terlambat. Aku masih mau lihat Marta. Aku masih mau ngeliat Marta lagi. Aku mau ada di sana buat Marta. Aku gak mau biarin Marta sendirian doang di situ. Aku gak mau Marta ninggalin aku. Aku gak mau. Marta yang terakhir. Kalau gak ada Marta, buat apa saya hidup? Buat apa aku hidup? Istri saya udah gak ada dan Marta udah gak ada. Saya harus apa lagi? Maaf, kamu jadi harus ngeliat saya kayak begini. Gak seharusnya aku kayak begini. Ya, saya udah Nggak gimana lagi. Maaf, Dek. Aku boleh izin pegang tangan kamu? Gak, maaf, aku mungkin ini sedikit aneh, tapi aku butuh sentuhan orang lain kalau mau nenangin pikiran aku.
Hangat. Makasih banyak ya, Dek. Aku ngerasa lebih tenang lagi sekarang. Kalau udah lagi mau lepasin tangan aku, nggak apa-apa kok. Aku bisa berusaha untuk bikin diri aku lebih baik lagi sendiri. Aku takut kamu gak nyaman kalau pegangan tangan kayak begini terus-terusan. Apalagi aku kan juga orang tuanya murid. Makasih banyak ya, Dek. Jujur kalau nggak ada kamu, mungkin dari awal aku bakal panik sendirian di sini. Aku hutang nyawa sama kamu, Dek. Makasih banyak ya. Yeah, I will take my time. Makasih banyak ya, udah mau ngertiin. Anak gadis baru pulang jam segini. Lihat, jam berapa ini? Kenapa baru pulang ini? Alah, bapak gak peduli. Dari rumah sakit kek, apa kek. Kamu tuh udah tahu perempuan tapi pulang bisa malam-malam begini. Kalau pulang malam-malam tuh izin sama bapak. Kayak gak punya bapak aja. Kamu juga biasa kerja di sekolah, gak ada tuh pernah lembur sampai jam 11 begini. Ngapain toh? Habis kemana kamu? Itu kok kamu pakai jas begitu? Jas siapa itu? Pacarannya kamu? Malu-malu kamu bilang sama bapak. Bapak kan seneng kalau kamu pacaran. Kebanyakan ya ketawanya ya. Jadi, kamu pacaran sama siapa? Kabarin bapak tuh, kan bapak juga mau denger. Ya, kenapa malah gak pacaran sih? Justru kalau pacaran tuh, bapak bersyukur. Gila, bapak langsung seneng. Bisa bapak siapin resepsinya. Alah, sibuk. Aduh. Ya makanya itu TK-nya mulai dong diturunin gitu ke supervisor kayak apa kek. Kamu jadi ketua yayasan kok malah turun jadi guru juga. Jadinya kan gak ada waktu buat nyari pasangan, gak ada waktu juga buat bapak kan. Udah sini, bapak mau ngomong ya. Duduk dulu ya. Gini loh, Nduk. Bapak itu bukannya mau maksa kamu nikah gitu loh ya. Bapak juga ya bukan mau ya buru-buruin punya ya tutu gitu. Bapak itu ya bersyukur lah kalau memang dikaruniai cucu nanti, ya bapak bersyukur. Tapi yang paling bapak pikirin itu ya bapak takut kalau kamu terlalu sibuk kerja gitu sampai gak ada yang nemenin. Bapak kan ya kalau kamu udah masuk usia tua nanti, ya bapak gak tega ninggalin kamu sendirian. Kan gak ada yang tahu umur bapak sampai kapan. Ya jangan disucutin. Bapak kan emang kayak begitu. Umur gak ada yang tahu loh. Beneran nih, bapak bisa aja log out dari dunia kapan aja. Tergantung waktu aja ini. Appointmentnya kapan, jodohnya kapan. Ya bapak beneran khawatir sama kamu.
terlalu banyak kerja emang baik, kamu bisa hidup mapan. Tapi buat apa mapan kalau ujungnya kamu sendirian? Ya toh? Bapak kemarin tuh ada ngobrol sama bestai bapak di SMA. Iya, bestai. Denger dulu. Kok pakai ketawa pas bilang bestai? Besti. Oh, besti toh ngomongnya. Oh, ya, besti. Nah, ini besti bapak bilang dia anaknya itu lagi butuh istri banget. Soalnya dia nggak bisa ngerawat anaknya sendirian. Kerja mulu sampai malam. Gak bisa ketemu sama anaknya, gak bisa ngerawat anaknya. Ya, duda sih. Tapi bukan bapak maksa ya, bukan ngejodohin lo ya, bukan. Ini cuma saran lo ya. Coba dulu aja. Sebenarnya duda kayak begini itu biasanya lebih pengertian, lebih pengalaman pula ya. Soalnya kamu kan sibuk nih sama kerjaan ya. Biasanya duda gitu mungkin lebih ngerti. Ya tapi tergantung orangnya lagi sih. Kalau bapak, ya bapak kan duda juga nih. Ya bapak sih ngerti. Ya kalau emang gak klop ya gak apa-apa. Nggak usah dipaksa, nanti bapak yang bilangin. Kamu juga kayaknya kenal deh ini semua orangnya. Soalnya dulu tuh pas kita belum pindahan, itu kita pernah satu sekolah gitu loh. Kita lo aja kali. Ya itu kamu aja. Kamu pernah satu sekolah itu sama dia. Ya bapak juga lupa itu namanya. Ya orangnya ya lumayan. Tapi lebih gantengan bapak sih. Ya pokoknya itu kalau emang kamu bilang mau coba ketemu lo ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bapak nggak mau maksa. Bapak mau yang terbaik aja buat kamu ya. Apapun itu Bapak dukung ya. Bapak yakin kalau kamu tahu apa yang terbaik buat kamu. Yang menurut Bapak terbaik belum tentu terbaik buat kamu. Iya, beneran. Bapak kan suka scroll itu Instagram. Katanya kalau kita parenting tuh harusnya begini, nggak boleh tuh kayak ngekang. Orang tua tahu yang terbaik. Nggak boleh itu, nggak boleh. Iyalah, bapak gitu loh, parentingnya belajar dari scrolling sosmed. Ya tapi beneran loh yo, bapak akan setuju apapun yang kamu bilang ya. Dipikir-pikir dulu aja juga boleh ya. Kamu kan juga udah capek banget. Takut kalau ambil keputusan sekarang tuh jadinya buru-buru. Terus ntar jadi salah langkah toh. Iya toh. Bener kan bapak. Iyalah bener. Bapak gitu loh. Yaudah, kamu kabarin bapak aja. Jadinya mau gimana nanti bapak biar bantu ketemuannya. Ini sekali lagi bapak gak maksa lo ya. Nggak maksa ya. No maksa. Karena kamu udah ada calon, yuk bawa aja ke rumah langsung. Kalau calonnya buat cincin sama mas kawin apalagi udah sempurna, perfecto, numero uno, mamma mia, lezatos. Auto ACC 100% no hoax. Ya tapi beneran loh yuk, bapak gak bakal ngejudge atau galak-galak kok. Ya
Biasalah kalau lagi mau bertamu kan martabak. Nanti bapak Cina kok martabak dulu tapi ya. Yaudah, nih, sana kamu mandi dulu lah, beres-beres ya. Udah dikunci kan gerbang depan? Nah, yaudah kalau gitu yaudah bapak mau bocan dulu. Iyo, bocan. Kenapa toh? Oh, bocan tuh bobo cantik ya. Ya udahlah. Bapak kira bobo macan. Rawr. Ya udah, bapak bobo dulu yo. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah Jepang Tinjus. Hai, selamat siang. Oh, Miss? Maksudnya Adek. Adek lagi ngapain di sini? Oh, lagi mau ketemu orang ya? Sama nih, aku juga lagi mau ketemu orang. Iya, bisa barengan gini ya? Oh iya, Marta udah sehat. Dia besok udah bisa masuk sekolah sih harusnya. Dia emang lagi kangen sama ayahnya ternyata. Soalnya pas ada saya kan beneran langsung mendingan dia. Ya, syukurlah. Sekali lagi makasih banyak ya, Dek. Kalau nggak ada Adek, mungkin Mas bisa-bisa malah ninggalin Adek sendirian tanpa ayah. Aku beneran utang budi sama kamu. Kamu kalau butuh apa-apa, tolong bilang sama aku ya. Nggak usah nggak enakan gitu. Semoga aku bisa bantu kamu nanti. Apapun itu, tolong ngomong sama aku ya. Enggak lah, itu bantuan gede banget beneran. Beneran. Pokoknya kasih tahu kalau butuh apa-apa. Oh ya, kamu mau ketemu sama orang kan ya? Yaudah, kalau gitu aku pindah meja dulu ya. Astaga, malah ganggu lagi. Semprul. Aduh. Lipin. Lipan. Ini kenapa kamu malah pindah meja segala kayaknya? Aduh, ini juga ngobrolnya bukannya langsung soal nikahan, malah ngunyang-ngunying. Lama bener ya. Langsung aja cemewe acuman lah kak. Loh ya, bener dong. Kalau udah kenal mah langsung aja. Basa-basi kalian ini terlalu basi loh. Tapi Om Yanto kok di sini? Hah? Iya, aku kenal sama Om Yanto. Om Yanto tuh bestinya ibuku pas SMA soalnya. Loh? Bentar. Om Yanto itu bapak kamu. Berarti kamu yang dijodohin sama aku. Ya jawab iya. Ini gimana maksudnya? Om tolong jelasin dong, Om. Udahlah ndamut. Ngomong jelasin. Waduh lah. Cari tahu sendiri. Apa-apa tanya. Yang dikira Om Yanto Google apa? Udah mana? Buruan. Bapak mau pulang nih sekarang. Pokoknya kamu ngobrol. Yuk. Good luck. Ya Rabun. Oneran mubangan. Ya rek. Lipan. Wah. Bye-bye. Oke. Iya, enggak apa-apa. Aku udah biasa juga sama Om Yanto. Ya, beberapa kali Om Yanto juga ngasih side hustle, side job juga ke aku. Oke. Iya, Bu Guru. Maksudnya Adek. Ya, aku juga baru tahu sih soal ini.
ada yang gak dikasih tahu sama sekali ya? Iya, aku juga cuma dikasih tahu soal orang yang dijodohin sama aku tuh anak temennya ibu. Terus emang dibilang kalau dia ini punya sekolah, terus backgroundnya bagus lah di dunia pendidikan anak. Cuma ya aku nggak pikir panjang gimana karena ya aku pikir aku juga nggak mikir ini bakal berhasil sih saat itu. Iya pantas ya. Astaga. Tapi aku beneran baru tahu sih, soalnya pas aku cerita kemarin tuh aku kan cerita ke ibu soal aku hampir ditabrak gara-gara ngebut-ngebut pas mau nyamperin Marta dan kena sedikit serangan panik lah. Habis itu makanya ibu ceritalah soal anak temennya ini. Ya aku juga sejujurnya emang kayak yang tadi aku bilang, aku nggak mikir ini bakal berhasil dan aku nggak mau nyari istri dulu, apalagi dengan kondisi aku yang duda kayak begini kan pasti secara gimana pun gak ada yang mau sama duda, mau gimana pun itu. Iya masalahnya kan harus ngasuh anak orang ya, kata kasarnya ya. Tapi ngeliat kondisi aku kayak kemarin dan kamu ngasih tahu aku kalau sebaiknya tetap bisa nemenin anak dan lain sebagainya, sejujurnya itu emang ngebuka pikiran aku sampai sejauh itu. Selain butuh ayah, Marta juga butuh sosok ibu. Dan aku juga butuh sosok istri yang mengerti dan selalu ada buat aku. Sejujurnya masih nggak nyangka sih kalau itu orangnya kamu. Enggak, sorry, maksudnya bukan kamu yang enggak, ini maksudnya yang dijodohin ini ternyata aku nggak nyangka itu orangnya kamu gitu, maksudnya bukan gimana ya. Astaga, maaf aku juga masih sedikit kaget jadi. Gini, nah ada kalau mau nolak terus takut mau bilangnya nggak apa-apa, aku bisa bantu bilang kok ke Om Yanto dan ibuku. Oh maaf, dari tadi aku nggak ngasih sinyal kalau aku mau ya. Maaf aku nggak biasa buat ya. Jadi begini, justru aku jelas malah mau. Aku berkali-kali bilang sama kamu deh, aku diselamatkan sama keberadaan kamu. Mas gak akan ada di sini kalau emang saat itu Mas gak dibantu sama kamu deh. Lagi pula ternyata ya kamu juga di kelas aku yang aku suka dulu. Cuma emang aku gak pernah kesampaian nyatain perasaan aku karena kamu udah keburu pindah sekolah dan pindah kota waktu itu. Dulu kan sebelum ada catat nomor telepon, ya aku udah lupa juga sama alamat kamu. Mau nanya-nanya orang ya pada nggak tahu, soalnya kan kamu pindahnya buru-buru. Astaga. Ya panggilan itu, ya panggilan. Ya tadi Om Yanto juga manggilnya Lipan kan. Iya aku Lipan. Dulu emang banyak orang yang manggil aku Lipan karena penampilan aku gak jelas kan. Ya berantakan. Ya lumayan aneh. Tapi emang sejak aku belajar merapikan diri, ya inilah aku sekarang. Beda banget. Ya aku yang dulu emang gak akan berani lah buat ngedeketin kamu yang secantik ini. Bahkan sampai sekarang aku masih punya ketakutan sendiri akan penampilanku. Sejujurnya aku banyak belajar dan memang pas suka sama kamu, aku banyak olahraga, banyak berubah. Kalau aku gak suka sama kamu, mungkin aku gak bakal kayak gini sih. Iya, dulu tuh aku banyak olahraga pas suka sama kamu.
dan kebawalah disiplinnya. Dan pas aku pacaran sama istriku dulu, dia banyak kebantu aku berubah jadi kayak sekarang dengan skincare, dengan hair care dan lain sebagainya. Tapi jujur selain aku yang beda sekarang, kamu juga beda banget tau sekarang. Asli, aku sampai gak ngendalin loh. Dek, mulutnya jangan gitu. Aku gak pernah anggap kamu jelek. Aku suka sama kamu. Mau kamu yang dulu, mau kamu yang sekarang, buat aku gak ada bedanya sama sekali. Buat Mas, kamu tetap kamu yang aku sukai dulu. Kamu tetap punya wajah yang cantik, sifat yang baik, bahkan kecerdasan yang luar biasa. Orang kayak kamu itu jumlahnya 1 dibandingkan 100 juta orang di dunia ini deh. Maaf kesannya gombal ya. Tapi beneran, aku gak bohong. Kalau Mas bohong dan gombal, kamu kali itu pakai pelet biar aku ngerasanya kamu orang yang tepat gitu. Dek, sejujurnya Mas tuh takut buat ngelangkah, takut salah langkah, takut mungkin ini bukan keputusan yang benar, mungkin buat Ade juga kayaknya gak kayak gini yang saya inginkan, kayaknya gak kayak gini yang aku inginkan untuk kedepannya, untuk kehidupan Ade dan lain sebagainya. Tapi kalau Mas gak nanya ini ke kamu, kalau Mas gak maju sekarang, aku gak akan kemana-mana dari Lipin yang dulu. Dan Mas mau ngelanjutin pesan dari almarhum istri Mas. Dulu dia pernah berpesan kalau memang akan meninggalkan dunia ini, kalau memang Marta butuh sosok ibu dan Mas butuh sosok istri. Mas harus cari yang tepat, Mas harus cari yang benar dan sayang sama Mas, sama Marta juga. Mungkin dulu istri saya juga udah tahu tabiat saya jeleknya adalah saya itu orangnya panikan, dan kalau dihadapin sama masalah kayak kemarin saya itu gak bisa kalau sendiri. Makanya dia minta tolong aku buat cari istri lagi kalau memang beneran butuh. Jangan dipaksakan untuk jangan menikah karena gak enak sama istri dan lain sebagainya. Aku gak tahu kalau buat kamu itu gimana. Tapi yang bisa Mas katakan sekarang adalah Mas suka sama kamu, Adek. Kamu mau menikah sama Mas. Enggak, aku gak nangis. Enggak, Mas gak nangis. Aduh. Enggak, Mas. Enggak, Mas gak nangis. Ini kelilipan. Enggak, ini Mas. Iya, Mas seneng banget dengernya. Ya udah, besok langsung nikah ya. Oke, kita tentuin dulu tanggalnya nanti. Iya. Tanggal nikahnya kita tentuin nanti. Sekarang cincinnya dulu ya. Biar Mas masukin cincinnya ya. Ya. Sudah. Lega banget.
Eh, maaf, tadi Mas langsung peluk adek. Eh, Mas boleh peluk? Hangat, hangat banget. Iya, Mas bawa cincin hari ini karena ya kalau enggak, ini sebenarnya lebih ke ibu sih. Ibu tuh langsung nyelipin cincin di kantong, dan tadi Mas juga baru notice pas tadi nyampe sini dan kok ada cincin. Dan ya udah, Mas pikir kalau emang ya udah Mas yakin dan orangnya Mas nggak bakal mau lepasin orang itu lagi, ya udah Mas akan langsung melangkah. Dan ternyata orang itu kamu. Maaf, Mas malah cium pipi tiba-tiba. Maaf, nggak minta izin buat cium pipi. Panas ya? Iya, panas ya. Iya. Panas banget di sini ya. Muka aku merah. Iya, panas soalnya. Ya gimana ya? Panas sih. Nggak boleh dilepas peluk ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Biarin. Biar orang-orang di kafe ini ngeliatin kita berdua pelukan di sini. Ya kan cuma pelukan, nggak ngapa-ngapain. Enggak sih, aku masih agak malu sih nyium kamu. Gak boleh, jangan lihat muka aku. Jangan lihat muka aku. Pasti muka aku merah banget ya sekarang. Ya kan? Astaga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga suka. Kalau nggak suka, warnanya bukan merah, jadi hijau, jadi buto hijau. Oh, kemana kamu Timun Mas? Adek. Mas sayang sama adek. Mas sayang banget sama kamu.